Salam jemaat Tuhan terkasih, atas nama Majelis Jemaat Bethlehem Osaka Barat, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dalam minggu ini kita masih berada dalam bulan bahasa dan budaya, dan saat ini kita ada dalam etnis Alor. Kebaktian pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martiani Nopenanu Tedens STH di bawah tema bertekun di dalam doa. Kristus yang terangkat ke sorga meninggalkan para murid dalam asa mereka yang patah. Semangat mereka yang menggebu-gebu berkaitan dengan peristiwa kebangkitan menjadi layu karena Sang Juru Selamat mesti terangkat dari mereka. Adakah harapan para murid juga ikut tersungkur dan mati? Adakah keyakinan iman mereka terbenam dan tak pernah bangkit lagi? Sesungguhnya tidak. Dalam kesendirian mereka, para murid menanti-nanti, mereka bertekun di dalam doa. Nusa Kenari memang menjadi rumah bersama para murid, rumah penantian. Alunan dan dahsyatnya gelombang selat Umbai, serta ganasnya arus di mulut kumbang, tidak pernah akan mematahkan semangat mereka. Karena para murid percaya bahwa biduk usang di dalam mana Kristus berada di tengah-tengah mereka akan membawa mereka ke tanah harapan. Hari ini Tuhan mengutus hamba-Nya. Karena itu berdirilah sekarang, beribadahlah dalam sukacita perdamaian. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Teguhkan hatimu untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Pertolongan kita
ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang bersumber dari kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan bersama dengan Roh Pencipta menyertai Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bagian firman Tuhan yang akan membimbing kita dalam ibadah saat ini terpilih dari Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua. Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mari kita melakukan kidung jemaat nomor 4 bait 1 dan 2. Mari kita teduh hati, mari kita mengaku dosa-dosa kita. Firman Tuhan telah berkata, kesalahanmulah yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kau pilih. Adakah engkau mendengar firman dimaksud? Adakah telingamu terbuka bagi firman Tuhan dan hatimu meluap-luap di hadiratnya? Mari kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih,
Tuhan tempat perteduhan turun-temurun. Hanya pengampunan-Mu lah melayakan kami beroleh kehidupan. Lihatlah kami yang termakan sengsara. Saat kami merusak karya-Mu dengan kata murahan, perkenankan kami beroleh harapan baru. Kami tahu ya Tuhan, tunas kehidupan masih ada. Pemulihan masih berlaku. Ajarlah kami melepaskan kasut dosa. Berilah kami roh kemauan untuk menjaga dan merawat. Perkenankan kami menjauhkan diri dari dosa, supaya kami makin mengerti semua peradaban bahasa adalah kebaikan sempurna, dan dalam pengharapan akan janji-Mu, jiwa kami bermegah. Amin. Dengarlah oleh-Mu amanat hidup baru, maka Engkau pun kiranya mendengarnya dari sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel. Karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang ke-36.
Kita akan mengangkat mazmur pujian bagi Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan bermazmur secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat-ayat genap dan Bapak Mama Jemaat Tuhan akan membacakan ayat-ayat ganjil. Saya silakan Bapak Mama untuk bangkit berdiri. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur raya yang mendapatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kidung Jemaat nomor 64 bait 1 dan 2. Bapak Mama disilakan duduk kembali. Mari kita siap hati untuk merenungkan
firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, Kusiapkan hati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Kolose pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-6, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami di dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan bagi kami. Apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, supaya dapat menjadi berkat buat kami yang mendengar. Kami mohon, siapkan hati dan batin kami, supaya menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kolose pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat,
terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menyambut dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap saat. Haleluya. Shalom Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Penuh sukacita kembali hari ini kita ada bertemu dan kita berbagi kasih lewat sabda Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari, ketika di dalam penjara Paulus mendengar dari Epafras, rekan sepelayanannya yang melayani di jemaat Kolose, bahwa ada masalah yang dihadapi oleh jemaat itu. Di sana muncul ajaran-ajaran penyesat yang merongrong iman dan kepercayaan jemaat. Mereka yang dahulu telah percaya kepada Kristus karena ajaran Paulus sungguh mengalami tantangan rohani dari para pengajar palsu, yakni mereka menghubungkan antara ajaran kekristenan, yakni Kristus satu-satunya jalan keselamatan, dengan filsafat Yunani, yakni Gnostik, yakni sebuah aliran yang meyakini bahwa pengetahuan sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Akibatnya Bapak Mama Saudara, ada begitu banyak orang yang memilih kemudian percaya pada ajaran Gnostik. Untuk itu Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menekankan pentingnya jemaat untuk kembali kepada Kristus. Kemudian menempatkan Kristus sebagai bagian yang utama dalam hidup mereka. Karena mereka telah diselamatkan oleh Kristus. Bagaimana mungkin mereka yang telah diselamatkan itu keluar dari keselamatan itu sendiri dan kemudian mencari keselamatan yang tidak pasti? Sebagai seorang rasul, Paulus tidak pernah melakukan pelayanannya dengan mengandalkan pengetahuan dan kepandaian untuk memperoleh sebuah keselamatan. Padahal kita tahu bahwa Paulus sebenarnya adalah orang yang pandai secara akademik dan pandai dalam ajaran agama. Namun ia tetap menempatkan Kristus sebagai yang utama. Ia juga tetap meminta petunjuk dari Tuhan dalam hidup dan pelayanannya. Petunjuk itu ia minta melalui doa. Dia memahami bahwa doalah yang mampu menghubungkannya langsung dengan Kristus, yang memberinya kekuatan dan kemampuan dalam menjalani hidup, juga menjalani pelayanan.
Doa bukan merupakan pilihan. Bukan juga menjadi jalan alternatif. Tetapi seperti yang dikatakan Martin Luther, doa adalah nafas orang percaya. Atau sama dengan jiwa yang tak berdoa adalah jiwa tanpa Kristus. Artinya doa bukan hanya soal mengatur dan memerintah untuk memperoleh keselamatan dan mempertahankan keselamatan saja. Tetapi doa adalah ungkapan iman atas keselamatan yang diterima. Selanjutnya, bagaimana dengan iman orang-orang percaya mau memaknai keselamatan itu dalam menjalani hidup sebagai sebuah ungkapan syukur. Ini yang Rasul Paulus bilang lewat nats pembimbing kita. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Artinya doa harus menjadi karakteristik orang-orang percaya dan bukan hanya sebagai sebuah simbol. Doa adalah cara bagaimana orang-orang Kristen mengolah hidup yang dijalani ini bersama dengan Tuhan. Doa adalah cara atau usaha manusia bersama-sama dengan Allah untuk melihat dan menjawab pergumulan-pergumulan juga tantangan-tantangan hidup. Bapak, Mama, saudara-saudari, Paulus mampu menjadi salah satu tokoh besar dalam Alkitab karena pelayanannya kepada Tuhan dan dalam mengabarkan berita sukacita. Padahal tantangan yang ia hadapi sangat berat dan tidak jarang ia nyaris kehilangan nyawa demi mempertahankan imannya. Dan pada akhirnya ia harus benar-benar membayar mahal ketaatannya itu dengan mengorbankan nyawanya. Ada pertanyaan paling kritis untuk kita. Mengapa Paulus mampu sekuat itu? Bapak, Mama, saudara, begitulah ketika kita hidup dalam Tuhan. Paulus senantiasa mengandalkan Tuhan melalui doanya dalam pergumulan dan pelayanannya. Doanya lah yang menjadi motivasi dan semangat bagi dia, yang memampukannya untuk mengabarkan Injil ke berbagai penjuru dunia. Meskipun dia harus mengalami penganiayaan, penjara, dan juga dibelenggu. Namun imannya tidak pernah terbelenggu. Ia senantiasa berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan. Bahkan dalam derita sekalipun, ia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai manusia kita tidak pernah luput dari persoalan, dari masalah, dan dari berbagai pergumulan. Bahkan ketika kita menentukan hidup kita untuk mengikut Kristus, tantangan tidak serta-merta akan habis. Kadang orang bilang ambil keputusan untuk ikut Kristus dan persoalanmu akan selesai. Tidak. Untuk itu Paulus mengajarkan pada kita agar hidup dalam hikmat yang hanya bersumber daripada Kristus Yesus. Hidup dalam hikmat dan juga hidup dalam kasih. Saat ini
Tidak hanya kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup, termasuk di dalamnya pandemi COVID-19. Tetapi ada begitu banyak ajaran yang secara logika dapat kita pahami dan terima. Dan banyak orang begitu tergiur. Namun itu tidak sesuai dengan kebenaran ajaran Kristus. Untuk itulah kita membutuhkan hikmat dan bimbingan Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita untuk melihat dan memahami ajaran Kristus. Selain berhikmat, Rasul Paulus bilang hidup juga di dalam kasih. Kasih menjadi salah satu identitas penting orang Kristen. Karena dari kasihlah orang dapat mengenal bahwa kita adalah pengikut Kristus. Sebagai hamba Tuhan maupun umat Tuhan, sejauh mana kita membuktikan kita memiliki kasih? Apakah kita bisa menjadi berkat di mana saja kita berada? Apakah kita bisa membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita? Teristimewa di saat kita ada dalam persoalan dan tantangan hidup. Kadang orang bertanya, bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan sukacita sementara kita kehilangan sukacita? Paulus mengajarkan agar kehadiran kita dapat dirasakan oleh orang lain. Dan jangan kehadiran kita menjadi hambar. Bahkan jangan sampai kehadiran kita menjadi batu sandungan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, kita adalah umat pilihan Kristus yang telah diselamatkan. Kita harus hidup bersekutu dengan Tuhan, teristimewa melalui doa, serta hidup dalam hikmat yang bersumber dari Tuhan dan menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, yaitu hidup di dalam kasih. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dari para pengikutnya, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, mari kita menjalani kehidupan yang baru. Kehidupan bersama dengan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini akan terus hidup dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdiri dan mari bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Silakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Mama, kita siap hati untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami berasal dari buah tangan-Mu. Kami hidup oleh karena benih kehidupan-Mu. Meski dengan sisa benih yang ada, kami membuka hati untuk datang bersyukur. Sebab tanpa pemeliharaan-Mu, kami hanyalah debu tanah liat tak berguna. Namun kami berusaha memberi yang terbaik lewat persembahan ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 365 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak Mama, saudara-saudari, mari kita teduh hati untuk bertemu Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami ada di hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu karena sampai dengan detik ini sukacita dan kasih-Mu yang abadi itu menjadi bagian kami. Sungguh Tuhan, saat ini
kami ada dalam kesulitan-kesulitan hidup. Kami ada dalam pergumulan-pergumulan hidup. Kami tidak mampu menyembunyikan bahwa seringkali kami mengandalkan apa yang ada pada kami. Tetapi lewat sabdamu, Engkau sungguh mengingatkan kami bahwa kami cuma debu. Kami manusia fana, terbatas dalam segala hal. Tetapi keselamatan sudah Engkau beri bagi kami. Dan di saat kami ada dalam keterpurukan hidup, Engkau sungguh memanggil kami untuk kami kembali kepadamu. Kami mau berserah diri hanya kepadamu lewat doa. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa di dalam doa, dalam keterpurukan kami, Engkau sungguh mengangkat kami. Engkau sungguh menghibur, memulihkan kami. Engkau juga menyembuhkan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami percaya sungguh akan panggilan-Mu ini. Dan kami boleh hidup ada di dalam doa. Dalam hikmat yang Engkau beri bagi kami, kami boleh mengosongkan diri kami. Hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Dan biarlah bersama denganmu Bapa, kami boleh mengolah semua pergumulan-pergumulan hidup yang kami jalani, teristimewa bersama dengan keluarga kami, juga semua orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, bahwa ini kepercayaan baru yang Kau beri bagi kami, supaya kami mau keluar dari kehidupan lama kami, dan kami mau kembali menjadi orang-orang yang bersih, yang hidup baru bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mau rendah hati untuk mendengar panggilan-Mu ini. Dan di sepanjang kehidupan kami terus memberi diri kepadamu. Waktu-waktu indah menanti pencurahan Roh Kudus akan kami jalani. Kami tahu Tuhan bahwa Roh-Mu itu akan menguatkan dan menghibur kami. Kami percaya sungguh bahwa dunia ini sementara berlalu. Tetapi apabila dalam dunia ini kami mau satu hati memberi diri dan berdoa, ya Tuhan, kami akan dikuatkan dan kami akan menjalani seluruh pergumulan hidup ini bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa di minggu ini kami memperoleh kekuatan baru. Kami akan menjalani kehidupan baru di minggu yang baru Bapa. Tolonglah kami, supaya sabda-Mu tetap hidup dalam kehidupan kami. Dan hidup yang kami jalani, yakni hidup seturut dengan sabda-Mu. Kami berdoa untuk istri, suami, anak-anak, orang tua, juga sesama kami. Teristimewa bagi kekasih-kekasih kami yang ada dalam penderitaan, yang terbaring di rumah mereka masing-masing, juga di rumah sakit. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang ada dalam duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Lewat doa ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan berkarya
bagi kehidupan kami. Engkau tidak pernah tertidur. Engkau terus berjaga-jaga di saat kami menjalani hidup ini. Biarlah Tuhan lewat doa ini, kami yang ada dalam keadaan sakit dan berduka, kami boleh kuat untuk menjalani hidup ini. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang bertemu dengan sukacita-sukacita hidup. Kami sungguh mengagungkan nama-Mu Bapa, karena di saat Engkau menyiapkan bagi kami duka cita, pergumulan hidup, kami tidak pernah sepi dari kebahagiaan yang Engkau siapkan juga bagi kami. Biarlah Tuhan, di saat kami tenggelam dalam sukacita hidup, kami tidak bangga, kami tidak sombong, tetapi di dalam-Mu kami mau rendah hati, dan kebahagiaan itu kami boleh bagi juga kepada orang lain. Kami mau memaknai hari-hari hidup kami, dan dalam hati yang bijaksana kami boleh hidup bersama dengan orang lain seturut dengan kehendak-Mu. Iya Bapa, ini persekutuan kami, persekutuan sebagai gereja-Mu. Kami berdoa sungguh bagi kami semua yang terlibat ada dalam pelayanan gereja-Mu. Biarlah kami tetap siap hati, siap hidup ini untuk terus melayani-Mu. Pemerintah bangsa dan negara kami yang juga ada dalam pelayanan, biarlah Tuhan Engkau mau memberkati. Dan dari sana kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang mempunyai satu hati untuk terus ada dan hanya bergantung kepada-Mu. Ya Bapa, kami akan menjalani kehidupan yang baru, dan ibadah ini kami persembahkan kepada-Mu. Kami percaya sungguh bahwa dengan landasan ibadah ini, kehidupan kami yang baru di minggu yang baru akan menjadi indah. Ya Bapa, ajarlah kami untuk kami tidak hanya menjalani hidup ini, tetapi kami juga senantiasa berdoa seturut dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari, mari kita berdiri dan dengan sukacita kita mengakhiri ibadah ini dengan melakukan kidung jemaat nomor 249 bait 1 dan 2. Berdirilah teguh
Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.